Kalau kita tanya antara perbedaan bullying dan juga perundungan, sebenarnya tidak ada, sama-sama artinya. Entah itu perundungan maupun bullying, pada pengertiannya kan adalah sebuah tindakan untuk mengintimidasi korban, entah itu sasarannya merujuk kepada fisik maupun mental, ataupun bisa karakter si korban. Dan ditakutkan kalau fisik mungkin dia masih bisa disembuhkan, tetapi apabila terkena mental daripada si korban, takutnya itu bisa menjadi trauma yang mendalam untuk seumur hidup. Bayangkan saja umur si korban bisa mencapai 60, 70 ataupun 80 tahun, dan artinya selama 80 tahun itu dia pastinya akan mengalami ataupun hidup dalam sebuah trauma. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menyampaikan edukasi tentang bullying. Nah, kira-kira apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman pada saat mendengar kata bullying? Teman-teman pasti banyak yang mengira bahwa bullying adalah tindakan yang berhubungan dengan kejahatan, tercela, pokoknya hal-hal yang tidak baik. Dan itu memang benar adanya. Namun di sini saya ingin menjelaskan sedikit lebih detail mengenai definisi bullying itu seperti apa, agar kita sama-sama tahu. Bullying merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh suatu individu atau kelompok terhadap suatu individu atau kelompok tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu atau kelompok yang dinilai lebih lemah atau berbeda dari individu atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Nah, ada pun jenis-jenis bullying. Yang pertama, ada bullying fisik. Bullying fisik merupakan bullying yang mudah diidentifikasi. Contoh dari bullying fisik, yang pertama ada menendang, menampar, dan memukul. Bullying verbal. Bullying verbal merupakan bullying yang mudah dilakukan dan sering dilakukan. Contoh dari bullying verbal adalah memaki, mengejek, memfitnah. Dan cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku bullying yang dilakukan dalam dunia maya atau media sosial. Contoh dari cyberbullying sendiri yaitu komentar negatif dalam media sosial yang ditunjukkan kepada seseorang. Berikutnya ada pelaku bullying. Siapa sih pelaku bullying itu? Pelaku bullying bisa perorangan ataupun kelompok. Hal-hal yang sering dilakukan seperti memfitnah, mencaci, memalak, menuduh, dan lain-lain. Pelaku bullying ini biasanya meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian, balas dendam, dan melampiaskan amarahnya kepada si korban. Orang beresiko menjadi korban bullying seperti kurang kemampuan dalam mengontrol perilaku, tidak kemampuan mengolah emosi, kurang pandai dalam berkomunikasi, dan kurang mampu untuk membela diri.
Ada beberapa dampak bullying yang perlu kita waspadai karena bisa mempengaruhi kesehatan mental korban maupun pelaku, seperti timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, dan lain sebagainya. Maksud lo apaan? Laporan kita ke guru. Nah, video tersebut termasuk ke dalam bullying fisik. Apa aja sih dampaknya bagi korban? Yang pertama memicu masalah mental, yang kedua memicu masalah kesehatan, yang ketiga gangguan tidur, keempat memiliki pikiran untuk melakukan balas dendam, kelima trust issue. Apaan sih? Cantik gak jelas kayak gini. Tindakan tadi merupakan tindakan cyberbullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan melalui media sosial seperti mengomentari foto orang dengan komentar-komentar yang negatif. Lalu, apa saja ya dampak negatifnya terhadap korban? Yang pertama, dapat menurunkan kepercayaan diri korban. Yang kedua, takut untuk bertemu orang di dunia nyata. Dan yang ketiga adalah dapat menyebabkan depresi berat pada korban. Gimana sih cara mengatasi dari ketiga tindakan bullying tersebut? Yang pertama, selalu dampingi korban. Berikan rasa perlindungan yang aman. Lakukan komunikasi terpisah terhadap pelaku bullying. Jangan bertindak kasar. 3. Buatlah komunikasi yang baik. 4. Berikan edukasi pada pelakunya. 5. Jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hai semuanya, ini kisahku. Sebelumnya perkenalkan, namaku Husna Baitada, bisa dipanggil Penak. Aku jarang sekali mempunyai teman di sekolah. Mereka bukannya berteman denganku, justru membuliku habis-habisan. Aku hanya mempunyai satu teman, yaitu Linda. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuatku sedih. Oh iya, sama kucing. Aku tinggal rapi, Pak Bu. Kan mending buang baik, Som. Sih, oh jalan apa cermin guys? Ya ada sanksi. Entah mengapa mereka selalu mengata-ngataiku di medsos ataupun di sekolah. Apa kesalahanku? Mengapa mereka selalu melakukan hal seperti itu kepadaku? Tetapi mau melawan pun aku tidak bisa. Mereka lebih kuat daripada aku. Hingga suatu saat aku melakukan hal yang bodoh dan yang harusnya tidak aku lakukan. Yap, benar sekali. Aku sangat lelah dan akhirnya aku mengakhiri hidupku sendiri. Teman-teman, bullying adalah pembunuhan nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan itu membuat mereka malas melanjutkan kembali kehidupannya. Seperti halnya attack self, yang merupakan dampak dari bullying. Attack self yaitu sakit hati akibat rasa malu yang begitu kuat, membuat korban bully berpikir untuk mengakhiri hidup mereka di dunia. Jadi jangan sampai kalian menjadi pelaku bullying. Orang yang melakukan bullying adalah orang yang lemah dan tidak percaya akan dirinya sendiri. Cerita tadi hanyalah fiksi atau cerita latar belakang agar kalian bisa menghindari orang-orang yang melakukan bullying. Mari kita bersatu untuk mengakhiri bullying. Bye-bye.
Sebenarnya kalau ditanya kenapa, mungkin ini adalah karena faktor seharusnya manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok. Manusia itu seharusnya bisa menjalin sebuah interaksi, menjalin sebuah komunikasi, dan juga menjalin sebuah hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kenapa? Karena untuk memenuhi kehidupan dari masing-masing manusia tersebut, kita mengetahui bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri karena keterbatasan dalam diri kita. Oleh sebab itu, manusia memutuskan untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu dari segi perlindungan diri ataupun itu dari segi ketahanan pangan, entah itu dari fungsi kasih sayang dan lain-lain. Itulah kenapa orang yang sedang berada di dalam keadaan sendiri itu menjadi rentan untuk menjadi sasaran bullying karena pertahanan dirinya pada saat itu lemah. Dia tidak mempunyai siapapun yang bisa diharapkan ketika dia sedang berada dalam bahaya. Maka dari itu, kami di sini menyarankan untuk teman-teman semua agar dapat selalu terbuka. Setidaknya dari keluarga sendiri, entah itu dari ibu, dari bapak. Kalau di sekolah mungkin kepada ibu bapak guru selalu terbuka apabila ada masalah-masalah yang ada, itu terbuka. Jadinya kita sama-sama tahu apa masalah yang sedang kalian hadapi di sekolah. Jangan terlalu menjadi manusia yang individualis dan tidak peduli dengan sekitar, karena patut digarisbawahi bahwasanya kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Itu Agus. Iya, kenapa ya? Aku turun. Iya, tumben samperin yuk. Ayo. Aduh, kamu kenapa? Kok dari tadi merenang? Kamu lagi ada masalah ya? Masalah apa? Cara mencegah cyberbullying yaitu pertama mencari komentar yang ada di postingan agar mencegah korban membaca komentar bullying. Yang kedua, kita bisa melakukan fitur restrict atau batasi yang merupakan salah satu cara untuk membantumu secara diam-diam melindungi akun sambil tetap mengawasi pelaku bullying. Di zaman yang seperti ini tidak menutup kemungkinan apa yang kadang kita lihat itu benar rupanya salah, dan apa yang kita lihat salah rupanya itu adalah sesuatu yang benar. Kadang awal daripada bullying itu tidak disebabkan daripada pelaku, tapi bisa jadi dari korban itu sendiri. Suasana sedang tidak mendukung, sedang tidak enak, tapi dia malah istilahnya menjadi sebuah kompor ya, sehingga amarah ya, emosi seketika itu meledak di situ juga. Itulah yang dapat menjadi akar dari sebuah awal dari perundungan ataupun juga bullying. Kami ingin mengajak teman-teman semua agar lebih selektif dalam memilih informasi, dalam menangkap informasi. Jangan sampai kita diadu domba lagi, jangan sampai kita mudah dijadikan kambing hitam karena masalah yang sebenarnya itu sepele. Jangan mudah termakan hoax di media sosial, di internet ya, yang entah itu kadang siapa tahu itu pencitraan gitu kan. Intinya tetap selalu menjadi manusia yang bijaksana, menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang terbuka terhadap sesama, tidak menutup diri dengan perkembangan zaman, tidak menutup diri dari pergaulan selagi itu memang dinilai positif. Jangan menjadi manusia yang individualis, tetap jalin komunikasi, tetap jalin hubungan kepada sesama, karena saya yakin itu pasti akan berguna untuk Anda, entah itu kapan, entah itu besok, entah itu di suatu masa yang akan datang.